Para pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Berikut ini kita akan membahas tentang tata cara wudu. Faslun. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a. An-niyyatu 'inda ghuslil wajhi wa ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslur rijlaini ilal ka'baini wa tartibu ala ma dzakarnahu. Wudu adalah bagian dari kegiatan thaharah yang berarti kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat memperbolehkan seseorang melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Dalam pengertian ini, wudu mengandung beberapa fardu dan sunnah. Fardu adalah sesuatu yang wajib dilakukan, sehingga ketika salah satu dari beberapa fardu ada yang tidak dilakukan, maka kegiatan yang dilakukan dapat dinyatakan tidak sah. Sedangkan sunnah tidak sampai menyebabkan ketidaksahnya suatu kegiatan tertentu apabila ditinggalkan. Akan tetapi, jika dilakukan akan mendapat pahala tambahan. Berikut kita akan menjelaskan tentang beberapa fardunya wudu. Fardunya wudu itu ada 6, yaitu pertama niat saat membasuh permulaan sebagian muka. Kedua adalah membasuh muka secara keseluruhan. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian rambut atau kulit kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan terakhir yaitu 6, dilakukan secara tertib dari nomor 1 sampai 5. Berikut ini kita akan menjelaskan lebih lanjut apa yang telah kita jelaskan barusan. Pertama, tentang niat. Niat dalam hal wudu adalah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Pengertian niat yaitu di dalam hati bermaksud melakukan sesuatu yang berbarengan dengan pekerjaannya. Sebagaimana persyaratan niat yang kita jelaskan barusan, bahwa niat harus dilakukan bersamaan dengan kegiatan membasuh muka. Beda dengan kata azmun. Azam adalah niat yang kegiatannya tidak dilakukan pada saat itu juga, akan tetapi dilakukan pada saat-saat yang akan datang. Salah satu contoh niat wudu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Niat aku melakukan wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, tentang muka. Batas panjang muka yang wajib dibasuh adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala menurut ukuran umum hingga sampai kedua janggut. Adapun batas lebarnya yaitu antara kedua telinga.
Ketiga, tentang membasuh. Membasuh ini disyaratkan airnya harus mengalir pada seluruh anggota tubuh yang wajib dibasuh. Beda dengan kata mengusap. Mengusap tidak disyaratkan airnya mengalir, akan tetapi cukup anggota badan yang wajib diusap tadi itu basah. Adapun sunnah-sunnah daripada wudhu itu ada 10 macam. Berikut penjelasan dari Syekh Abu Syuja. Wa sunanuhu asyratu asya'a at-tasmiyatu wa ghuslul kaffaini qabla idkhalihimal ina'a wal madmadatu wal istinsyaqu wa mashu jami'ir ra'si wa mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin wa takhlilul lihyatil kathati wa takhlilu asabi'al yadaini war rijlaini wa taqdimul yumna 'alal yusra wa taharatu salasan wal muwalatu. Jadi sunnah wudhu itu ada 10. Pertama, membaca bismillah. Kedua, membasuh kedua tapak tangan hingga kedua pergelangan sebelum memasukkan ke dalam wadah yang kurang dari 2 kula. Ketiga, berkumur lalu menghirup air ke dalam hidung. Keempat, mengusap kepala secara menyeluruh. Kelima, mengusap kedua telinga, baik pada bagian muka atau bagian dalamnya dengan air yang baru. Jadi bukan sisa-sisa usapan kepala. Keenam, bagi yang berjenggot tebal, sunnah menyela-nyela jenggotnya. Ketujuh, menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan kaki. Kedelapan, mendahulukan basuhan tangan maupun kaki yang kanan daripada yang sebelah kiri. 9. Kegiatan tersebut di atas disunnahkan dilakukan 3 kali. Ke-10, susul menyusul sekira anggota yang dibasuh sebelumnya belum sampai kering pada saat cuaca, temperamen tubuh, dan situasi keadaan dalam keadaan normal. Berikut penjelasan dalam kitab Fathul Qorib. Wal muwalatu wa yu'abbaru anha bitatabu'i wa hiya alla yahsula bainal 'udwaini tafriqun katsirun bal yudharul 'udwu ba'dal 'udwi bihaitsu la yajiful maghsulu qablahu ma'tidalil hawa'i wal mizaji waz zamani. Berikutnya Syekh Abu Syuja akan menjelaskan tentang bersuci sehabis buang air kecil dan besar yang dikenal dengan istilah istinja serta tata krama orang buang air besar. Faslun. Wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Istinja hukumnya wajib setelah buang air kecil dan besar. Yang paling utama adalah wal afdalu ayyastanjiya bil ahjari thumma yutbi'uha bil ma'i. Bersuci dengan memakai beberapa batu kemudian dengan air, itu yang paling utama. Namun demikian boleh atau sah apabila seseorang memilih apakah mau menggunakan air saja atau dengan 3 batu, dengan catatan tempat kotorannya
dapat dibersihkan dengan 3 batu tersebut. Akan tetapi, yang paling utama adalah menggunakan air daripada batu. Hal ini sebagaimana penjelasan Syekh Abu Syuja berikut ini. Wa yajuzu ayyaqtasira 'alal ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinnal mahalla. Fa idza arada al-iqtisara 'ala ahadihima fal ma'u afdalu. Dalam syarah takrib dijelaskan, syarat istinja dengan batu adalah 1. Jangan sampai najis yang keluar itu kering. 2. Najis tersebut tidak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain yang bukan tempat keluarnya najis tersebut. 3. Jangan sampai tempat keluarnya najis tadi terkena najis lain. Oleh karena itu, apabila 3 syarat di atas tidak terpenuhi, maka wajib dalam beristinja harus menggunakan air. Wa syartul istinja'i bil hajari alla yajifal kharijun najisu wala yantaqila an mahalli khurujihi wala yatra'a alaihi najisun akharu ajnabiyyun fa in intafa syartun min dzalik ta'ayyana al-ma'u. Kemudian Syekh Abu Syuja akan menjelaskan tentang tata krama orang yang hendak melakukan kencing atau berak. Beliau berkata, وَيَجْتَنِبُ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارَهَا فِي الصَّحْرَاءِ. Jadi orang yang hendak melakukan kencing atau berak, apabila ia berada di tanah lapang, haram hukumnya menghadap kiblat atau membelakanginya. Keharaman dimaksud apabila di antara orang yang sedang kencing atau berak tadi dengan kiblat tidak terdapat tabir, atau ada tetapi tidak mencapai 2/3 zira atau 30 cm, atau mencapai 2/3 zira akan tetapi jarak di antara keduanya jauh. Dijelaskan lebih lanjut, bangunan dalam hal ini sama halnya dengan tanah lapang kecuali bangunan yang memang disediakan untuk kencing atau berak. Sebagaimana penjelasan dalam Fathul Qorib, illam yakun bainahu wa bainal qiblati satirun au kana walam yablu thulutsai dzira'in au balaghahuma wa ba'uda anhu aktsara min thalathati azru'in bi dzira'il adamiyyi. Wal bunyanu fi hadza kas-sahra'i bi syartil madhkur illa al-bina'a al-mu'adda li qada'il hajati fala hurmata. Kemudian ada beberapa larangan yang tidak sampai pada tingkat haram, akan tetapi sebaiknya dijauhi. Hal itu antara lain sebagaimana penjelasan Syekh Abu Syuja, wa yajtanibul baula wal gha'ita fil ma'ir rakidi wa tahta syajaratil muthmirah wa fit tariqi wa dhilli wa thaqbi wa la yatakallamu 'alal bauli wa la yastaqbilu syamsa wal qamara wa la yastadbiruhuma. Kencing atau berak hendaknya jangan dilakukan di air yang tidak mengalir dan di bawah pohon yang berbuah, di jalan, di tempat berteduh, di lobang. Dan hendaknya tidak berbicara saat kencing maupun berak, dan juga tidak menghadap matahari dan bulan, dan juga tidak membelakangi keduanya. Fasal berikutnya akan menjelaskan tentang
beberapa perkara yang dapat membatalkan wudu. Faslun, walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya'. Perkara yang dapat membatalkan wudu itu ada 6, yaitu ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari 2 jalan, depan dan belakang. Kemudian wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur dalam keadaan tidak stabil. Kemudian wazawalul aqli bisukrin au maradin, hilang akal karena mabuk atau sakit. Lalu walam surrajulil mar'atal ajnabiyyah min ghairi hailin, sentuhan laki-laki pada wanita asing, yakni bukan mahramnya, tanpa adanya penghalang. Yang dimaksud dengan mahram adalah wal muradu bil mahrami man haruma nikahuha li ajli nasabin au radha'in au musaharatin. Yang dimaksud dengan mahram adalah orang yang haram dinikahi karena adanya hubungan nasab atau hubungan susuan atau hubungan mertua. Dan selanjutnya wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam. Kemudian wa massu halqati duburihi 'alal jadid, menyentuh lingkaran anus atau dubur menurut qaul jadid. Nah, apakah qaul jadid itu? Qaul jadid atau pendapat baru adalah fatwa Imam Syafi'i pada saat beliau berada di Mesir. Kemudian qaul qadim atau pendapat lama adalah fatwa Imam Syafi'i saat berada di Baghdad atau Irak. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kira-kira pembahasan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.